Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Muharram. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai self management. Apakah ada yang sudah tahu apa itu self management? Ya, jadi singkatnya adalah self management merupakan prosedur di mana individu itu dapat mengatur perilakunya sendiri. Nah, menurut Cormier, ia mengungkapkan bahwa self-management is the process in which clients direct their own behavior, change with one therapeutic strategy or a combination of strategy. Yang dapat diartikan, self-management adalah suatu proses di mana klien mengubah perilaku mereka sendiri secara langsung dengan menggunakan satu strategi atau kombinasi dari beberapa strategi. Nah, dari kedua pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa self-management merupakan suatu prosedur, suatu kegiatan, suatu proses di mana individu itu dapat mengubah perilakunya sendiri berdasarkan strategi yang telah dia buat. Dia bisa mengatur perilakunya, dia bisa mengatur dirinya berdasarkan strategi-strategi yang telah dia buat. Itu adalah pengertian dari self-management. Selanjutnya, manfaat self-management. Sebenarnya manfaat dari self-management itu sendiri ada banyak, bisa ditemukan dimanapun, cuman saya mengutip dari pernyataan Komalasari, Wahyuni, dan Karsi. Jadi beliau menerangkan bahwa self-management, manfaat dari self-management adalah yang pertama, membantu individu untuk dapat mengelola diri mereka, baik pikiran, perasaan, dan perbuatan sehingga dapat berkembang secara optimal. Yang kedua, melibatkan individu secara aktif, maka dengan melibatkan individu secara aktif, maka akan menimbulkan perasaan bebas dari kontrol orang lain. Yang ketiga, dengan meletakkan perubahan sepenuhnya kepada individu, maka dia akan menganggap perubahan tersebut terjadi karena usaha dirinya sendiri, dan perubahan tersebut akan lebih tahan lama. Yang keempat, individu dapat semakin mampu untuk menjalani hidup yang diarahkan sendiri. Jadi seperti itu teman-teman, dari manfaat ketika kita dapat melakukan self-management. Nah, ketika sudah mengetahui pengertian dan manfaat, maka saya akan juga memberikan tips bagaimana sih melakukan self-management. Jadi di sini ada menurutnya Gantina. Ketika kita ingin melakukan self-management atau manajemen diri, maka biasanya dilakukan dengan langkah-langkah. Yang pertama, tahap monitor diri atau observasi diri. Nah, pada tahap pertama ini, kita dengan sengaja mengamati tingkah laku kita sendiri, serta mencatatnya dengan teliti. Nah, nanti catatan tersebut dapat berbentuk daftar cek atau catatan observasi. Ya, catatan daftar cek, centang, atau observasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mencatat tingkah laku kita itu adalah frekuensi, intensitas, dan durasi tingkah laku. Yang kedua itu tahap evaluasi diri. Nah, setelah dari mencatat, kita mengevaluasi. Jadi pada tahap ini, kita ditugaskan untuk membandingkan hasil catatan tingkah laku kita dengan target tingkah laku yang telah dibuat. Nah, bila program yang kita lakukan itu tidak berhasil, maka kita perlu meninjau kembali program tersebut. Apakah target tingkah laku yang kita tetapkan memiliki ekspektasi yang terlalu tinggi, atau perilaku yang ditargetkan itu tidak cocok sama diri kita, atau penguatan yang diberikan itu tidak sesuai dengan diri kita. Nah, seperti itu. Jadi kita perlu mengevaluasinya. Dan tentunya kita harus mengevaluasi efektivitas dan efisien dari program yang kita laksanakan dalam memanajemen diri. Nah, setelah tahap evaluasi, tahap ketiga
adalah tahap pemberian penguatan dan penghapusan. Nah, ini tahap yang paling sulit, teman-teman. Jadi, pada tahap ini, kita ditugaskan untuk dapat mengatur diri kita sendiri. Jadi, kita memberikan penguatan pada diri kita sendiri, entahkah itu melalui self-reward. Ketika misal kita memanage diri kita, melakukan manajemen diri, entah contohnya seperti melakukan suatu tugas, ketika kita menyelesaikan suatu tugas tersebut, dan kita akan memberikan reward kepada diri kita. Nah, jadi pada tahap ini kita membutuhkan kemauan yang kuat dari individu untuk melaksanakan program yang telah kita buat secara terus-menerus. Seperti itu, teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan bertanya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak.